Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 4, absen 28 sampai 32, akan mempresentasikan tentang penggunaan koloid dalam kehidupan. Isi materi 1. Memberikan contoh penggunaan koloid dalam kehidupan serta menentukan jenis koloidnya dan memberi penjelasan. Membuat contoh soal. Yang kedua, membuat contoh soal mengenai koloid yang dapat digunakan dalam kehidupan dan memberikan pembahasan. Yang ketiga, membuat kesimpulan tentang penggunaan koloid dalam kehidupan. Contoh yang pertama ada krim kocok. Krim kocok dalam kehidupan dapat bermanfaat untuk bahan memasak. Krim kocok merupakan koloid jenis bus cair karena memiliki zat terdispersi gas dan medium pendispersinya cair. Fase terdispersi gas pada umumnya berupa udara atau karbon dioksida yang terbentuk dari fermentasi. Kestabilan buih dapat diperoleh dari adanya zat pembuih atau surfaktan. Zat ini terabsorpsi ke daerah antar fase dan mengikat gelembung-gelembung gas sehingga diperoleh suatu kestabilan. Contoh koloid yang kedua, yaitu santan. Santan dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat untuk kesehatan, yaitu menjaga kadar kolesterol baik dan menjaga berat badan ideal. Santan juga merupakan koloid jenis emulsi karena zat terdispersinya cair dan medium pendispersinya juga cair, yang dimana emulsi merupakan sistem koloid yang berbentuk dari fase terdispersi yang berupa cair dan fase pendispersinya juga berupa cair. Contoh berikutnya yaitu parfum. Parfum dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat berupa wangi, yang dapat membantu seseorang terhindar dari bau badan, dan juga aromaterapi, yang dapat menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Parfum merupakan koloid jenis aerosol cair, karena zat terdispersinya cair dan medium pendispersinya gas, yang dimana aerosol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas yang dapat membentuk koloid dengan bantuan propelan aerosol. Propelan aerosol yang banyak digunakan adalah CFC dan karbon dioksida. Ada beberapa contoh soal terkait contoh penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. A. Pembuatan agar-agar, B. Pembuatan air gula, C. Penggunaan hairspray, D. Perebusan telur, E. Pembuatan kopi. Di antara pernyataan di atas, manakah yang merupakan contoh penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban yang benar adalah opsi yang A, C, dan D. Mengapa? Untuk yang A, karena pembuatan agar-agar menghasilkan koloid jenis emulsi padat, di mana fase terdispersinya air dan fase pendispersinya molekul agar-agar. Untuk yang B, tidak termasuk, karena campuran air dan gula termasuk dalam larutan, bukan koloid. Untuk yang C termasuk, karena hairspray juga termasuk koloid jenis aerosol dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas. Untuk yang D, perebusan telur itu juga termasuk, karena telur rebus dapat memadat karena adanya proses koagulasi atau pengendapan pada koloid. Dan yang terakhir, yang E, pembuatan kopi, itu tidak termasuk, karena campuran kopi dan air termasuk dalam suspensi, bukan koloid. Maka, jawaban yang benar adalah opsi yang A, C, dan D. Peristiwa berikut yang merupakan penerapan sifat koagulasi adalah yang jawabannya adalah C, pengolahan karet dari lateks. Pembahasannya, koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Salah satu contoh penerapan sifat koagulasi adalah pengolahan karet dari lateks. Pengobatan sakit perut dengan norit serta pemutihan gula pasir adalah contoh penerapan sifat adsorpsi. Sorot lampu mobil atau senter di udara yang berkabut adalah contoh penerapan sifat efek Tyndall.
Proses cuci darah pada penderita gagal ginjal adalah contoh penerapan sifat dialisis pada koloid. Kesimpulannya, koloid memiliki aplikasi lengkap yang mencakup banyak material yang ada di alam maupun di industri seperti kosmetik dan bahan pangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.